Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah, NIM 11920741400, Ilmu Hukum F semester 6. Saya akan membuat video mengenai materi hukum laut. 1. Apa itu garis pangkal? Menurut UNCLOS 1982, satu garis awal yang menghubungkan titik terluar yang diukur pada kedudukan garis air rendah, low water line, di mana batas-batas ke arah laut seperti laut teritorial dan wilayah yurisdiksi laut lainnya, zona tambahan, landasan kontinen, dan zona ekonomi eksklusif diukur. Dengan demikian, garis pangkal merupakan acuan dalam penarikan batas terluar dari wilayah-wilayah perairan tersebut. 2. Macam-macam garis pangkal. 1. Garis pangkal biasa normal baseline, yaitu garis air terendah sepanjang pantai pada waktu air sedang surut yang mengikuti liku morfologi pantai pada mulut sungai teluk yang lebar mulutnya tidak lebih dari 24 mil dan pelabuhan garis air terendah tersebut dapat ditarik sebagai suatu garis lurus. B. Garis pangkal lurus strike baseline, garis air terendah yang menghubungkan titik-titik pangkal berupa titik terluar dari pantai gugusan pulau di depannya. C. Garis pangkal penutup closing line. Dalam konteks garis pangkal kepulauan dilakukan dengan penggunaan garis tertutup yang dibedakan ke dalam garis penutup teluk, garis penutup muara sungai, terusan, dan kuala, dan garis penutup pada pelabuhan. D. Garis pangkal lurus kepulauan archipelagic baseline, yaitu garis-garis air terendah yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau atau karang kering yang terluar dari wilayah negara tersebut. 2. Perairan pedalaman. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki perairan pedalaman. Berikut akan dibahas pada pengertian perairan pedalaman. Dalam Konferensi Hukum Laut PBB ke-3 tahun 1982 disepakati United Nations Convention on and the Law of the Sea (UNCLOS) yang mengatur perihal hukum laut. Konvensi ini efektif berlaku pada 16 November 1994. Penggerak konvensi ini adalah negara kepulauan seperti Indonesia, Filipina, Fiji, dan Mauritius. Dalam konvensi tersebut diatur cara menentukan batas teritorial di laut, yakni maksimal 12 mil laut atau 22,2 km dari muka laut terendah. Bila dua negara tetangga memiliki garis pantai kurang dari 24 mil, batas teritorial antar dua negara adalah garis median atau garis tengah. Bila sebuah negara berbentuk kepulauan, batas laut teritorialnya diukur dari pulau-pulau terluar sewaktu air surut. Titik-titik ini kemudian dihubungkan dan kemudian membentuk garis batas teritorial yang memberlakukan penuh kedaulatan negara. 3. Perairan kepulauan. Perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jarak dari pantai. 4. Laut teritorial. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika lebar lautan yang membatasi dua negara kurang dari 24 mil, maka garis teritorial tarik sama jauh dari setiap negara yang berbatasan laut. Di laut teritorial, senegara mempunyai hak kedaulatan penuh, tetapi menyediakan jalur pelayaran lalu lintas damai, baik di atas maupun di bawah laut. Negara lain dapat berlayar di wilayah laut teritorial atas izin dari pemerintah Indonesia. 5. Zona tambahan. Zona tambahan adalah suatu perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim atau laut teritorial. Tidak termasuk kedaulatan negara. Pantai dapat melaksanakan hak-hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan saniter, bea cukai, fiskal, pajak, dan imigrasi di wilayah laut teritorial sepanjang 12 mil dari garis pangkal. 6. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Zona ekonomi eksklusif merupakan wilayah laut yang berjarak 200 mil
laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Dalam ZDE, negara yang bersangkutan memiliki prioritas untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam, baik sumber daya hayati maupun sumber daya non-hayati di permukaan, di dalam, dan di dasar laut untuk kesejahteraan bangsa. Negara lain memiliki kebebasan untuk pelayaran serta pemangsaan kabel dan pipa di bawah permukaan laut. Baiklah. Sekian yang hanya dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.